Hello all, today we are going to study about announcement. Happy learning! There are three purposes of learning. Jadi nanti sebelum kita belajar tentang announcement, nanti di sini saya akan menunjukkan apa sih tujuan kita belajar announcement itu untuk apa. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu menjelaskan, yang kedua menerangkan, dan yang ketiga itu membuat. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam menjelaskan. Di sini, setelah akhir pembelajaran tentang announcement, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu fungsi sosial dari announcement, bagaimana struktur teksnya, dan unsur kebahasaan dalam teks pemberitahuan atau announcement. Nah, di sini kita khusus untuk belajar announcement tentang kegiatan sekolah secara benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, setelah pembelajaran announcement ini selesai, kalian diharapkan mampu menerangkan informasi tentang kegiatan sekolah dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teks announcement, and language features atau unsur kebahasaannya dalam teks announcement baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, yang ketiga itu diharapkan kalian setelah belajar announcement, kalian bisa membuat pengumuman. Jadi kalian nanti diharapkan bisa membuat pengumuman tentang kegiatan sekolah dengan menggunakan fungsi sosial announcement, bagaimana struktur teksnya, dan unsur kebahasaan teks tersebut sesuai dengan konteks penggunaan. Oke, those are all the learning purposes of announcement. Next slide is what is announcement. This slide show us the definition. Definition itu in Indonesian itu artinya definisi. Announcement itu apa? Announcement adalah pernyataan atau pemberitahuan resmi dalam bentuk lisan atau tulis yang berisi sesuatu untuk diketahui oleh semua orang. Namun, tidak semua orang yang mendengar atau membaca pengumuman tersebut berkepentingan atas pengumuman tersebut. Nah, dari konteks kalimat ini, do you get it? Okay, I will give you an example apa itu yang dimaksud dengan tidak semua orang yang mendengar atau membaca pengumuman tersebut berkepentingan atas pengumuman tersebut. Okay, I will give you an example. For example, I announce, saya mengumumkan about ujian sekolah online untuk 12 TKJ-MM. Nah, di situ saya mengumumkan bahwa ujian sekolah akan dilaksanakan secara online dan mereka bisa mengerjakan di rumah masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah saya share ke grup kelas. Nah, untuk waktunya itu sampai dengan tanggal 1 April 2020. Untuk waktu mulainya itu dari pukul 7:30 sampai pukul 12.00 atau 12 siang. Nah, nanti di situ saya menulis secara tertulis. Karena saya secara tertulis, jadi saya menempelkan di papan pengumuman kelas 12 TKJ-MM. And then, next time, kalian berangkat ekstra. Nah, di berangkat ekstra entah itu SCOT atau pramuka, entah itu paduan suara to prepare graduation ceremony for 12th grade nanti later. Nah, kalian itu menggunakan kelas 12 TKJ-MM untuk menunjang ekstrakurikuler kalian sebagai kegiatannya itu di dalam kelas. Nah, di situ you see the announcement that I have made. Kalian melihat pengumuman yang sudah saya buat dan saya tempel di papan pengumuman. Kalian membaca, oh ternyata kelas 12 itu
ujian sekolahnya itu secara online. Nah, itu pengumuman itu ditujukan khusus untuk kelas 12 TKJ MM. Pada umumnya ditujukan untuk semua kelas 12. Berhubung kalian masih kelas 10 dan kalian sudah membaca pengumuman itu yang dinamakan kalian belum tentu kalian mempunyai kepentingan atas pengumuman yang telah saya buat. Kenapa? Karena pengumuman itu khususnya untuk kelas 12, sedangkan kalian kelas 10. Do you understand? So far so good? I think you got my point. Okay? Next slide is about the kinds of announcement. There are several kinds of announcement here. Ada beberapa jenis. The first jenis announcement ya. Kinds itu artinya jenis. Yang pertama itu pengumuman orang hilang atau missing people. Yang kedua itu berita duka, and then berita pernikahan, wedding party, and birthday party, peresmian, dan anniversary atau hari kelahiran. Lalu and then pengumuman pemenang. Nah, in this case biasanya itu di competition atau lomba-lomba, and job vacancy atau lowongan pekerjaan. Advertisement or iklan. The next kind is about laporan kegiatan atau acara. And the last is pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah. Nah, this announcement like us today, bahwa dari pemerintah sudah keluar pengumuman atau himbauan untuk seluruh rakyat Indonesia melakukan aktivitas baik itu belajar dan bekerja itu di dalam rumah, atau istilah populernya itu adalah work from house atau work from home, WFH. Nah, kenapa pemerintah memberitahu atau menghimbau seperti itu? Karena negara Indonesia saat ini, sekarang ini, detik ini, menit ini, tahun ini itu sedang mengalami wabah coronavirus 19 atau we call it COVID-19 coronavirus. Nah, makanya kalian itu belajarnya secara online dan orang-orang yang bekerja pun bekerjanya dari rumah. Next, what is the purpose of announcement? Jadi apa sih tujuan dibuatnya announcement itu untuk apa? Cuma satu tok tujuannya, to inform about the event, untuk menginformasikan, untuk memberitahukan informasi tentang sebuah acara, entah itu wedding, entah itu birthday party, or what is it, anniversary, or missing people, and then etc. Nah, jadi tujuan atau purpose making announcement itu just one ya. There is one purpose of making announcement, yaitu to inform. Next, generic structure announcement. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah susunan teks pembangun announcement. Jadi kalau kita mau membuat announcement, itu kita tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena di sini sudah ada rumusnya, sudah ada unsurnya, unsur pembangun. Jadi unsur pembangun announcement itu ada dua, there are two. Firstly is about title. Title means judul. Kenapa kita harus mengasih judul? Karena kalau biar audiens kalian yang mendengar pengumuman kalian itu langsung fokus, paham. Oh, ternyata ini pengumuman tentang misalkan scouting. Scouting itu maksudnya itu scouting itu pramuka, atau pengumuman tentang English Molek training, atau pengumuman tentang latihan speaking bahasa Inggris Molek. Nah, di situ pasti ada announcement of scouting, announcement of English Molek training. Nah, itu namanya title. And then unsur yang kedua yang wajib ada, jadi dua unsur ini tuh hukumnya wajib, tidak boleh disunahkan. Yang kedua itu adalah explanation atau penjelasan atau keterangan
dari judul yang sudah kalian umumkan. Misalkan tentang pramuka, yang kalian umumkan bahwa pramuka akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 1 siang yang bertempat di Kelurahan Pesurungan Kidul, seperti itu. Jadi jelas ada judul, ada waktu, ada tempat, ada hari. Nah, di situ. Next slide is about the part of announcement. Sebenarnya parts itu adalah bagian-bagian announcement itu ada 4. Ini itu pengembangan dari generic structure atau unsur pembangun text announcement. Yang pertama itu judul, sudah tahu dong kalian itu fungsinya untuk apa. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua itu ada tanggal dan waktu. Yang ketiga itu wajib ada tempatnya. Yang keempat itu orang atau alamat yang dapat dihubungi. Nah, the part of announcement yang the fourth, yang the last adalah part terakhir ini itu hukumnya sunnah. Maksudnya disesuaikan dengan jenis announcement. Kalau you make missing people atau orang hilang, kamu buat pengumuman tentang orang hilang, ya otomatis unsur keempat ini, bagian keempat ini wajib kamu cantumkan. Misalkan jika Anda menemui atau melihat orang tersebut, tolong hubungi nomor telepon sekian. Nah, itu bisa. Atau untuk wedding party bisa, untuk kontak person, untuk misalkan untuk booking kamar hotelnya karena weddingnya itu di luar Jawa, kan bisa ada CP atau contact person. Nah, ini khususon untuk jenis announcement tertentu. Jadi tidak semua announcement itu menggunakan bagian yang keempat. Okay. Do you understand? Okay, I am sure that you will get my point. You understand. Next, this is an example, the real example. Ini adalah salah satu contoh dari text announcement. Apa itu? Di sini ada teks tentang missing people. Jadi ada orang hilang. Nah, orang hilang di sini otomatis kalau kamu membuat pengumuman orang hilang itu yang dipajang itu ya picture atau fotonya orang yang hilang, bukan foto kamu atau foto monkey. No, it's forbidden. Ya, itu dilarang keras kamu kalau membuat pengumuman orang hilang, tapi yang dipajang itu foto monkey atau foto bukan. Kenapa yang dipajang itu foto orang hilang? Karena nanti ini sebagai ciri-ciri fisik. Nah, di sini ada namanya, umurnya, ciri-ciri fisik, entah itu tinggi badan, baju yang terakhir dipakai, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, ini unsur yang keempat dari announcement. Itu tentang contact person. Nah, di sini ada please call with any information. Tolong hubungi jika Anda mengetahui informasi ini. Nah, di sini ada reward. Reward itu berarti adalah hadiah. Bagi yang menemukan itu dapat hadiah $10.000. Ini adalah nomor telepon yang bisa dihubungi. On this video, yaitu diharapkan setelah kamu melihat video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu membuat pengumuman terkait kegiatan sekolah dan di luar sekolah sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan announcement. Let's start our learning part today. Di sini ada situation atau situasi di mana kamu diminta untuk membuat teks announcement berdasarkan situasi tersebut. Situasinya yaitu there is a basketball competition and it needs exercises every day. Di situasi ini dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu ada sebuah lomba basket dan lomba itu membutuhkan latihan setiap hari. Nah, bagaimana bentuk announcement-nya? Silahkan kalian simak di slide berikutnya, oke? Well, here is the announcement text berdasarkan situasi di slide sebelumnya. Ingat ya, generic structure dari announcement itu ada dua, yaitu title and explanation. Nah, di sini title-nya itu adalah basketball competition. Kemudian di sini ada to, yaitu ditujukan untuk all basketball players of SMP 10.
yaitu untuk seluruh pemain basket di SMP 10. Nah, bagian dari itu sampai coach, sampai Kobe Bryant itu namanya explanation atau penjelasan. Silahkan kalian baca, amati, kemudian pahami setiap kalimat di explanation maupun di title-nya beserta arti Indonesianya. Happy reading! Situasi ini untuk siswa dengan nomor absen genap. Tugas kalian adalah membuat teks announcement-nya berdasarkan situasi ini. Oke, happy writing! Make your announcement text based on the situation below. Buatlah teks announcement berdasarkan situasi di bawah ini. Ingat ya, situasi ini hanya untuk nomor absen ganjil. This is the end of our meeting for today. Thank you for being here and don't forget to be happy.